Halo semua, selamat datang lagi di channel saya Lolo ILC. Oke, di pembelajaran kali ini adalah pertemuan ketiga ya. Oke, pertemuan ketiga. Hari ini kita akan membahas komponen ya, komponen apa lagi nih ya. Nah, oke, kita akan membahas komponen namanya adalah induktor. Nah, apa itu induktor? Dan nanti kita akan belajar sekaligus ya, ada dua, yakni tentang kapasitor. Nah, ada induktor, ada kapasitor. Karena perangkat elektronik itu cenderung ke belakangnya adalah or. Resistor, transistor, induktor, kapasitor, dioda emang enggak sih. Tapi kayak gitulah ya. Nah, oke, kita akan bahas yang namanya adalah resistor. Seperti kok resistor sih? Kapasitor dan induktor. Seperti apa videonya? Lanjut saja ke tutorialnya. Oke, ya kita sekarang sudah masuk di presentasi ya. Nah, kita akan nostalgia lagi ya. Jadi kemarin kita itu akan tadi bahas tentang resistor kemarin ya. Resistor itu mulai dari teorinya, fungsinya, bentuknya, fisiknya, kegunaannya. Ya sama sih, kegunaan sama fungsi sama ya. Terus cara mengukurnya, cara tahu ukuran resistor berdasarkan gelang warna dan sebagainya macam itu sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya, pertemuan kedua. Hari ini di pertemuan ketiga kita akan membahas yang namanya adalah induktor dan kapasitor. Atau biasanya induktor ini itu terkenalnya trafo ya. Kalau kalian tahu trafo. Nah, transformator itu Indonesianya, trafo transformator Indonesia. Kalau bahasa Inggris apa? Nah, pasti ini sudah gak asing lagi, namanya adalah transformer. Nah, itu kepanjangan dari trafo ya. Trafo Indonesianya, Inggrisnya itu transformers. Nah, jadi film Transformer itu isinya trafo tok. Makanya berhubungan dengan mesin, indikator-indikator mesin lah ya. Nah, oke. Lanjut kita ke induktor ya, teman-teman ya. Nah, induktor itu seperti ini ya. Nah, ini sebutan gambarnya. Kita belajar dulu gambarnya. Kok gambarnya nggak ada ya? Oke, kita di sini saja ya. Nah, untuk gambarnya seperti ini kalian bisa lihat jenisnya mulai dari kayak per, biasanya sebutannya per ya, per, kayak donat. Nah, itu sebutan orang-orang awam biasanya kayak gitu ya. Beli komponen elektroniknya bentuknya kayak donat. Nah, terus SMD, ada coil IF, ada inti ferit, ada trafo, itu semuanya adalah induktor yang ciri khasnya itu tembaga dipuntir-puntir, tembaga digulung-gulung. Itu induktor, walaupun ada tembaga yang digulung-gulung itu kan ngelilit ya, kayak di dinamo, itu kan lilitan. Nah, ini ya sama, jadi fungsinya adalah induktor. Nah, induktor atau bahasa Inggrisnya induktor atau yang sering biasa disebut dengan koil atau puntiran tembaga, itu kalau orang awam bilang, kadang saya suka ketawa sendiri ya kalau orang bilang kayak gitu. Nah, oke, ini sebutannya koil ya, merupakan bagian komponen elektronika pasif, sama seperti resistor, masih keluarga pasif ya. Komponen ini memiliki fungsi sebagai filter, pengatur frekuensi, serta penyambung atau kopel terhadap sebuah komponen. Nah, komponen induktor ini itu kerap dijumpai pada rangkaian frekuensi seperti rangkaian TV, radio. Satuan induktansi ini adalah H atau Henry. Ini penemunya namanya Henry. Atau biasanya H. Itu satuannya induktor. Nah, kenapa kok induktor ini sebagai fungsi yang pertama sebagai filter? Nah, karena gini, listrik itu yang kalian kenal, listrik itu, apakah listrik itu bersih atau tidak? Loh, kok tiba-tiba listrik ada yang kotor emangnya Pak? Ada. Listrik ada yang kotor. Listrik yang kotor itu dimana dia tertempel frekuensi-frekuensi yang dari
poolnya sana, dari generatornya sampai ke rumah Anda, itu kan dia melewati banyak sekali menara, tower, lalu di tower itu juga nyambung dengan satelit, nyambung dengan listrik di mana-mana. Nah, kategori listrik kotor itu listrik yang banyak noise-nya, atau biasanya kamu pernah mengetahui listrik yang bernoise itu kayak gini. Listrik, terus ada apa namanya? Kamu nyalain Magicom, nyalain TV, nyalain apa, tiba-tiba listriknya ngedown, atau listriknya kadang ada kayak semutnya kalau di perangkat TV itu ya. Begitu TV kalian nyalakan, lalu di sebelahnya atau di mananya kalian nyalakan sebuah motor atau Magicom gitu, buat nyalakan TV-mu itu tiba-tiba bayang. Nah, gitu. Atau ada pesawat lewat, terus TV-mu tiba-tiba getar. Nah, itu yang dinamakan frekuensi nyasar. Nah, di dalam listrik itu ada listrik kotor, di mana listrik kotor itu listrik yang berfrekuensinya tidak bisa kita ketahui ya, atau noise pada listrik itu di frekuensi. Frekuensi listrik yang bagus itu di antara 50 sampai 50 atau 60 Hz. Maka dari itu, kalau kalian lihat perangkat elektronika sekarang, di sebelahmu ada charger, kamu balik, baca tulisannya, di situ keluar tulisannya 220 volt, 50 atau 60 Hz. Itu frekuensinya. Kalau listrik Anda kotor, itu frekuensinya pasti lari-lari, makanya akhirnya membuat perangkat elektronika yang tercancap di listrik itu menjadi tidak stabil dan cepat rusak. Yang diserang apa? Itu nanti adalah komponen ini, induktor. Nah, dengan adanya komponen ini, induktor itu menjaga frekuensi-frekuensi yang lepas masuk ke komponen elektronika kalian, masuk ke komputer atau perangkat-perangkat rumah tangga seperti TV dan sebagainya macamnya, itu supaya TV-nya bersih, jernih, enggak bleret-bleret, enggak ada sinyal petetet. Nah, kayak gitu, itulah dijaga pakai yang namanya induktor. Nah, listrik yang kotor itu tandanya kayak gitu. Kalau sinyalnya ya di TV getar, di suara ada tulisan pernah tahu gitu ya? Atau kalau enggak, waktu kalian nyetel TV atau radio terus sebelahnya ada telepon, ada frekuensi kan, nyasar telepon kan mengeluarkan frekuensi atas, nempel di TV, tek, jadinya TV-nya ada tulisannya, ada suaranya pleret, baru teleponnya nyala. Nah, itu tandanya ada frekuensi yang masuk ya, atau nyasar masuk ke TV, dan TV memberikan sinyal itu. Supaya tidak terjadi demikian, maka dari itu biasanya ditanamkanlah yang namanya induktor. Nah, induktor itu macamnya ada banyak sekali, supaya untuk memfilter dan mengatur frekuensi yang dikeluarkan berapa. Kalau dia bisa memfilter, berarti dia bisa mengeluarkan frekuensi berapa. Itu, atau penyambung kopel itu antara komponen lain ke lainnya dihubungkan melalui induktor, itu yaitu supaya frekuensi antara dua komponen ini tidak saling bertabrakan. Itu fungsinya ya, kurang lebihnya kayak gitu. Nah, untuk jenis-jenis induktor itu kita memiliki induktor yang nilai induktansinya tetap dan ada yang tidak tetap. Sama. Kalau induktor yang tetap itu modelnya kayak gini ya bentuknya, kurang lebih ya, keluar berapa masuk berapa. Jadi lilitannya atau yang berputar-putar di yang ini kan ada kayak putaran-putaran ya, putaran itu, lilitannya itu semakin banyak lilitan yang di situ, semakin hasil yang daripada keluaran daripada listrik itu akan jadi lebih bersih. Semakin banyak lilitannya semakin bersih. Kayak model Tamiya. Tamiya lilit tipis, kecepatannya beda dengan lilitan yang panjang, bagus lilitan. Kalau kalian main Tamiya, biasanya Tamiya, wah lilitannya warnanya hijau, buanter warnanya emas, kuning, hijau, merah. Nah, itu bergantung dari spesifikasi tembaga ya, lebih tepatnya ya. Jadi kayak gitu. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, ada yang ditanyakan. Nah,
Terus yang induktor yang variabelnya itu tidak tetap itu atau variabel coil itu kayak gini bentuknya sama kayak trimpot tapi ini masuknya ke coil ya. Lilitan ya. Nah, ini nggak usah kita bahas karena alat ini pun juga jarang digunakan. Yang variabel induktansi ini setidaknya kalian mengerti, oh ternyata induktansi itu ada, dan simbolnya kayak gini teman-teman. Tandanya induktor itu strip bulat 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 set. Nah, itu strip bulat 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 set. Nah, itu simbolnya. Kalau resistor kan tadi set dikit 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 lincip lincip set. Nah, kalau ini bulat bulat bulat, tandanya ini kan ngelilit 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 seret. Nah, gitu. Oke, itu adalah induktasi. Nah, kita mengenal yang namanya trafo, karena trafo ini ada sedikit perbedaan dari induktansi biasa, di mana trafo ini itu malah bisa mengecilkan tegangan. Kalau yang induktor biasa, dia hanyalah untuk mengatur frekuensi dan memfilter supaya listrik yang dihasilkan dengan frekuensi yang semestinya. Kalau yang trafo ini selain dengan itu, fungsi itu dia memiliki fungsi tambahan, yakni dapat menaikkan atau menurunkan tegangan atau biasa disebut step up, step down. Step up itu menaikkan tegangan, step down itu menurunkan tegangan. Nah, ada suatu alat listrik yang dapat mengubah taraf suatu tegangan AC ke taraf lainnya. Maksud dari pengubahan taraf tersebut diantaranya seperti menurunkan tegangan AC dari 220 volt AC ke 12 volt AC, ataupun menaikkan tegangan dari 110 volt AC ke 220 volt AC. Transformator atau trafo ini bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnet dan hanya dapat bekerja pada tegangan arus bolak-balik atau AC. Kalau kalian bingung listrik AC ada, listrik DC itu apa sih maksudnya? Kalian bisa masuk ke part untuk instalasi listrik dan panel ya. Nah, itu nanti ada pembelajarannya juga lengkap, tuntas, komplit pokoknya. Oke. Bentuk trafo seperti ini, isinya ini besi semua teman-teman dan berat. Pasti berat. Karena isinya besi semua. Untuk simbol trafo seperti ini. Bedanya induktor biasa, kalau induktor biasa kan bundernya satu. Kalau trafo bunder set ada garis duanya karena ini untuk membuktikan dia perubahan taraf ya. Lalu set dikit 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 set. Nah, ini outputnya. Jadi di sini input set 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 set, set. Diubah tarafnya, outputnya set 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 set, set output di sini. Di sisi bagi sisi sini output, sisi sini input, ini garis dua ini perubah tarafnya. Nah, oke kita lanjut. Oke, prinsip kerjanya itu kayak gimana toh? Dia itu intinya bisa menaikkan tegangan, bisa menurunkan tegangan tergantung dari kumparan yang dihasilkannya. Nah, di bagian sini kalau kita bedah trafo itu ada yang namanya inti besi atau yang kotak tadi yang tebel berlapis-lapis tadi. Itu inti besinya yang nanti menghasilkan magnetnya itu ada di sini. Lalu di sini adalah tembaga yang dililit ke inti besinya, lilit keluar. Jadi kan ini ada tegangan positif, tegangan negatif. Kalau listrik AC itu kan karena bolak-balik, jadi positif negatifnya itu bisa terbalik. Kalau listrik DC tidak boleh terbalik. Oke ya. Nah, makanya kenapa ditandai listrik yang positif itu selalu kabelnya warnanya merah atau enggak biru. Yang negatif itu selalu hitam. Dan arde, ada lagi arde ya, arde itu kuning. Nah, itu nanti ada di instalasi listrik dan panel. Jangan lupa bahagia like and subscribe channel saya ini di sini nih. Nah, gitu ya. Oke. Di sini masuk menjadi input, ini merupakan kumparan primer atau kumparan pertama, ini kumparan sekunder atau kumparan kedua yang dimana dihasilkan ini adalah outputnya. Ini input, ini output yang sudah dikecilkan bergantung dari lilitan yang dihasilkan. Berapa dia menurunkannya bergantung dari lilitannya, gitu ya. Cukup jelas. Nah, ini medan magnet yang terkonsentrasi pada inti besi. Jadi kayak kalian praktek dulu zaman SMK atau SMA pakai baterai, lalu kasih kawat, mbok kasih paku, terus mbok kasih minusnya baterai, plek. Terus kamu tempelkan di besi, terus besinya bisa nempel kan. Nah, itu menghasilkan magnet kan. Jadi magnet itu bisa dihasilkan dari kumparan dan besi yang terhubung jadi satu. Itu akan jadi magnet dengan adanya listrik.
gitu. Nah, itu tadi prinsip kerjanya ya, sudah tak turunkan. Nah, implementasinya kemana nih? Kok di sini ada pada dasarnya digunakan untuk menurunkan tegangan step down atau menaikkan tegangan listrik step up, mengubah tegangan listrik dari AC ke DC atau sebaliknya. Ini adalah tugasnya trafo. Tapi kalau yang trafo ini itu outputnya itu masih listrik AC ya kawan-kawan. Nanti yang merubah itu adalah dioda. Nah, dioda kayak apa nanti pelajari juga di sesi yang depan kayaknya. Sesi depan kali ini kita bahas induktor dan induktor dan kapasitor. Nah, oke, implementasi daripada step up step down tuh gimana toh? Nah, kalian pernah nggak ya pergi naik bis? Bis itu kan dayanya atau listriknya kan cuman dari aki. Tapi kenapa di dalam bis bisa menghidupkan TV yang segede itu, bisa ngecas di bis, bisa karaokean bahkan di bis. Lah terus listriknya dari mana? Sedangkan TV itu dia butuh listrik AC atau listrik PLN. Lah terus kok bis bisa mengeluarkan listrik PLN dari mana? Nah, itulah yang dinamakan perubah tegangan AC DC atau sebaliknya DC AC, yang bila mana kita menggunakan trafo ini bisa dalam posisi step up dan step down. Itu di situ fungsinya, implementasinya. Jadi kalian bisa ngecas di dalam bis bisa menghidupkan TV yang segede itu, bahkan kalian bisa karaokean di dalam bis itu karena adanya perubah tegangan ini. Atau biasa kita sebut sebagai inverter. Nah, inverter kayak gitu modelnya ya. Nah, misalkan tegangan dari DC aki yang hanya 24 volt atau 12 volt DC diubah ke AC, dinaikkan menjadi 220 volt yang standarnya listrik PLN, lalu kalian bisa nyalakan TV di sana. Itu penaik tegangannya namanya adalah model ilmunya step up ya. Step up itu menaikkan tegangan, merubah daya dari DC ke AC, itu yang dinamakan inverter. Nah, itu fungsinya. Oke, sampai sini paham ya? Kalau tidak paham, kalian bisa bertanya di kolom komentar gitu ya. Lanjut ya, ini gambar yang besar tadi ya. Kalian bisa lihat ya. Ini melilit, set listrik jalan ke sini, kelilit sini, jadilah magnet yang menerus-menerus menjadi gaya tarik-menarik. Lalu di sini akan mengecilkan dayanya berdasarkan kumparan yang dihasilkan berapa daya yang diinginkan. Nah, oke, selesai untuk induktor. Cukup simpel ya, karena memang induktor hanya memfilter saja, dililit. Semakin besar lilitannya, semakin banyak yang dililit, semakin listrik itu juga akan semakin bagus. Semakin tipis yang dililit, semakin biasa. Maka dari itu seperti itu adalah induktor. Lanjut kita akan mengenal yang namanya kapasitor. Nah, kapasitor bentuknya seperti tabung. Nah, ini kalau kalian tahu ya, bentuk-bentuk kayak gini di perangkat elektronika. Oh iya, saya tahu ada tabung-tabung kayak gini. Nah, itu adalah namanya kapasitor. Oke, kapasitor itu namanya juga ada yang beda-beda ya teman-teman. Tidak harus kapasitor, tidak semua komponen elektronika itu juga kapasitor. Oke. Nah, ada yang ingin bertanya? Oke. Di kapasitor di sini. Kapasitor bentuknya seperti tabung. Nah, fungsinya apa? Kita lihat dulu. Nah, kita lihat dulu kapasitor atau kapasitor ya. Namanya sama sih. Bahasa Inggris sama bahasa Indonesia sama. Atau biasa sering juga disebut kondensator. Kapasitor, kondensator itu sama. Merupakan salah satu komponen elektronika pasif. Ya, dia pasif ya. Komponen ini memiliki fungsi sebagai berikut, yakni alat penyimpan energi atau muatan listrik sementara dan sebagai penstabil tegangan. Komponen jenis ini biasanya kerap ditemukan pada rangkaian elektronika seperti radio dan power supply. Nilai satuan dari kapasitor atau kondensator ini adalah farad. Nah, sebetulnya nama farad F ini ya, berapa kapasitornya kan ada tulisannya
misalkan ini ya 4700 U kecil F. U kecil itu bacanya mikro, F besar itu namanya satuannya farad. Berarti mikrofarad, 4700 mikrofarad. Farad ini adalah nama penemunya, di mana nama penemunya itu kalau nggak salah namanya Michael Faraday. Michael Faraday. Makanya namanya adalah farad satuannya. Diambil dari namanya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke. Nah, farad nih namanya ya, bentuknya kayak tabung. Nah, fungsinya kok kenapa sebagai penyimpan energi? Jadi gini, pernahkah kalian melihat misalkan nih ya, menyalakan alat elektronika yang bila mana alat elektronika itu kalian cabut dari listrik ya, lalu ada jeda beberapa detik atau mungkin ya nggak sampai menit lah, beberapa detik itu ada indikator yang menyala. Misalkan nih, apa ya, saya biasanya nyontohinnya itu pakai LED kecil itu ya, atau mungkin saat kalian ngecas laptop itu kan ada indikator yang berwarna lampu-lampu berwarna kuning atau biru itu ya, atau putih kayak gitu. Nah, bila mana charger itu kan ada kotaknya, boxnya besar itu kayak adapternya itu, proses dimana dia membalikan antara tegangan AC ke DC itu kan ada kotaknya. Lalu kalian itu cabut chargernya, celep. Nah, laptopmu indikatornya itu nggak bisa langsung mati, tapi masih ada jeda beberapa detik sampai akhirnya dia mati, selep. Nah, siapa yang menyalakan LED itu? Ya ini simpanannya daya dari kapasitor yang menyimpan daya sedikit untuk menyalakan lampu itu supaya nggak langsung jeglek. Nah, juga dia sebagai penstabil tegangan, di mana tegangan yang dihasilkan itu akan ditampung dulu di resistor, baru nanti di rangkaiannya itu akan dimasukkan. Jadi begitu tegangan dari inputnya down, akan di handle oleh kapasitor yang menolongnya supaya tegangannya stabil. Nah, misalkan kayak gini nih, saya mencontohkan di sebuah rangkaian elektronik nih. Saya pakai highlight saja ya. Nah, saya mau kasih warnanya hitam. Nah, ini ada listrik jalan, set gini ya, listrik jalan. Nah, listrik jalan, terus di sini ada kapasitor nih, bentuknya kapasitor kan kayak gini ya, Kak, tabung, terus ada kakinya dua nih. Nah, listrik jalan ke sini, seret, ceduk. Nah, ini kan ada kaki positif ya, ada kaki negatif biasanya. Nah, kapasitor ini biasanya digunakan di listrik DC ya. Nah, terus ini negatifnya nyangkut ke bawah, ini misalkan sinyal positif, sinyal negatif di sini. Nah, lalu yang positifnya ini itu dilewati ke perangkat elektronika ya, misalkan masuknya ke lampu lah. Lampu bentuknya kayak gini ya, kita buat kayak gini, ini lampu, tak tulis saja lampu. Nah, kakinya ada dua, satu masuk di positif, satu masuk di negatif. Nah, begitu listrik ini masuk ke kapasitor, nunggu kapasitornya itu penuh. Jadi ini cara kerja listriknya, ini pointernya tak ubah jadi warna merah. Ini misalkan listrik jalan, ngeng. Ini nggak langsung ke lampu, tapi dia harus lewat kapasitor dulu, nunggu kapasitornya penuh, penuh, baru dia masuk ke beban. Seret, lampunya nyala, celing, 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 celing. Nah, lampunya nyala. Oke kan? Nah, terus tiba-tiba di positifnya ini terjadi tegangan turun atau down tegangan, misalkan tegangannya turun ya. Ini masuk, ini misalkan saya ganti warna kuning nih ya. Tegangannya ternyata turun, masuk di sini turun. Seret, terus turun. Ngedrop ya. Wow, ngedropnya di sini. Terus baru masuk kapasitor. Nah, sesaat dia ngedrop ini, siapakah yang menghandle lampu ini supaya sinyalnya juga agak melerat. Lampunya biar agak meledret gini ya. Atau kayak ngedrop, lampu ngedrop gitu ya. Kayak kalian kalau pakai motornya nggak pakai aki, lalu hanya pakai spool saja, kalian starter,
Terus kan begitu gas lampunya terang, begitu gasnya pendek juga lampunya nah itu kan kekurangan daya. Nah supaya lampu itu nggak itu kamu tambahkan yang namanya komponen ini. Nah namanya komponen kapasitor supaya nya itu ditahan sementara sama kapasitor yang menyimpan energi gitu loh. Nah itu fungsinya dari kapasitor. Nah kapasitor itu kan namanya banyak ya, tidak hanya kapasitor itu jenisnya. Semua nama yang berhubungan dengan muatan listrik yang menyimpan energi sementara itu adalah kapasitor. Nah, lanjut, jenis-jenis kapasitor itu ternyata ada banyak. Oke. Saya ubah pointer lagi di sini, saya next. Nah, ini sudah, saya next. Nah, jenis-jenis kapasitor yang pertama kapasitor yang memiliki nilai memiliki yang tidak berpolaritas. Tadi kan saya katakan kapasitor itu punya kaki positif, punya kaki negatif, dan dia itu cenderung di listrik DC. Nah, listrik DC itu adalah listrik yang memiliki polaritas, di mana polaritas itu harus sesuai dengan aturan. Kalau terbalik, mati, tidak akan bereaksi apa-apa dan menyebabkan komponen elektronika itu bisa jadi rusak. Gitu ya. Nah, ini kapasitor ada yang tidak memiliki polar. Kapasitor jenis ini dibuat dari bahan seperti kertas, keramik, mika, dan polister. Bentuknya kayak gini. Simbol daripada kapasitor ini kayak gini, tung set garis let gini ya bentuknya. Tidak ada polar. Ingat, tidak ada polar, lurus saja. Nah, berikut adalah kapasitor yang memiliki polaritas negatif dan positif atau biasa kita sebut dengan nama ELCO. Nah, ELCO itu kepanjangannya adalah electrolyte kondensator ataupun kapasitor tantalum. Nah, itu sebutannya. Makanya kadang ada orang yang menyebutkan, oh itu kapasitornya rusak. Oh berarti kalian sudah tahu, oh kapasitor itu berarti yang penyimpan energinya itu ya yang rusak ya. Nah terus kalau oh itu ELCO, oh berarti tipe yang memiliki polaritas tapi jenisnya tetap kapasitor tapi dia punya polaritas namanya ELCO. Bentuknya kayak gini, ini yang sering masuk di komponen elektronika itu kayak gini ya, ELCO ya. Nah ELCO itu bentuknya seperti tabung ya, tabung-tabung gitu. Memiliki simbolnya beda-beda. Kalau yang ada polarnya itu ada pelengkungnya. Ini lihat ya, garis melengkung, strip set ini menandakan positifnya, ini negatifnya yang sisi sini. Kalau ini tidak ada polar jadi sama gambarnya. Kalau yang ini ada polar jadi beda. Atau simbol yang kayak gini, atau simbol yang seperti ini sama semua simbolnya ya. Kayak gini intinya ada polarnya. Kalian juga harus tidak boleh terbalik dalam pemasangannya, polarnya kayak gimana gitu. Nah berikutnya adalah kapasitor yang bisa kita atur-atur seenaknya kita atau namanya VARCO ya, variable kondensator atau trimmer, bukan timer ya, trimmer. Nah ini biasanya bentuknya kayak gini, tapi saya sih jarang menggunakan yang kayak gini ya modelnya, karena saya pun juga tahu gambarnya saja. Untuk alat aslinya sih saya kurang tahu VARCO itu digunakan sebagai apa, karena daripada pakai VARCO mending kita untuk mengontrol tinggi rendahnya suatu gelombang itu bisa pakai potensio sih gitu. Oke lanjut lagi ke selesai. Oh ternyata sudah selesai ya, cukup simpel sekali seperti itu. Nah ini ada jenis kapasitor ya. Kapasitor itu bentuknya seperti tabung. Nah kalau kalian pengen tahu kaki positif negatifnya ke apa di kapasitor itu sudah ada tandanya ya. Nah seperti ini adalah gambar kapasitor yang kecil, ini ada kakinya 2. Nah biasanya yang kakinya negatif itu ditandai dengan adanya garis di sini nih. Nah kalau kalian menemukan kapasitor terus ada garisnya kayak gini, strip ini adalah kaki minusnya. Nah berarti secara tidak langsung dari kedua kaki ini, kaki minusnya itu ada yang di sini, kaki positifnya berarti sisanya. Kalau ini berarti kaki negatifnya ada yang di ujung sini, kaki positifnya sebelahnya. Biasanya gitu. Cara lihatnya itu di fisiknya ada tandanya kok. Nah, karena saya tidak bisa menunjukkan fisiknya, sebetulnya saya juga ada, cuman saya lupa bawa ya. Nah, besok mungkin tak bahas di detailnya di video berikutnya ya. Detail daripada kapasitor nanti saya unboxing lah intinya gitu. Jangan lupa subscribe Laulo ILC ya, maka dari itu. Nah, itu adalah jenis-jenis kapasitor.
Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan, berarti hari ini kita belajar yang namanya induktor, mulai dari coil, terus induktor trafo, terus kita juga belajar tentang kapasitor, mulai dari elko dan sebagainya macamnya, mulai sampai dengan kaki-kakinya, fungsinya atau apa. Untuk pembaca nilainya itu ada di sini teman-teman. Nih saya balik lagi ke sini ya. Nah untuk membaca angkanya, ukurannya, kalau resistor itu dihitung berdasarkan gelang warnanya, kalau kapasitor itu sudah tertera di bodinya. Ini ada 4700 U seperti ini, F ini adalah mikrofarad. Terus dengan daya yang bisa dialirin adalah 35 volt DC. Berarti rangkaian ini atau kapasitor ini atau elko ini kan bisa elko ya karena ada polar. Elko ini dia itu bisa bertahan di tegangan 35 volt maksimalnya dan dengan dia itu daya tampungnya adalah 4700 mikrofarad. Semakin besar faradnya, semakin besar bodinya. Jadi elko yang gede-gede itu berarti daya timpanya juga banyak. Dan bukan bisa disamakan seperti baterai ya, tidak bisa disamakan seperti baterai karena ini fungsinya hanya untuk sementara ya. Kalau baterai itu kan bisa menetap, kalian isi bisa nahan di situ beberapa lama. Kalau kapasitor itu bisa menahan di situ hanya beberapa detik saja lalu dia hilang sendiri gitu ya. Itu adalah kapasitor dan ukurannya sudah tertera ya, seperti ini sudah tertera, ini sudah tertera, ini sudah tertera, semuanya ada di bodinya. Oke, seperti itu saja video dari saya. Semoga kalian paham. Kalau kalian nggak paham, kalian bisa langsung di deskripsi ya. Jangan lupa like, subscribe channel saya. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya keempat. Kita akan membahas apa nih keempat nih? Kalau kalian penasaran, keempat kita akan membahas tentang komponen aktif. Nah, akan membahas tentang dioda. Seperti apa dioda di pertemuan ke berapa ya? Kalau sekarang pertemuan ke 1, 2, 3. Kita pertemuan ketiga, pertemuan keempat kita akan membahas tentang dioda. Oke, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Saya Mr. Lau and see you.